Nanti saya. Oke, oke. Bentar, Bu. Pak, saya mohon izin. Saya Iya. kayaknya sampai jam 12, Pak. Oh iya, Karena iya. Nggak apa-apa, Bu. kebetulan Nanti kan ya, Pak saya ya. kasih kesempatan Ibu 30 menit ya untuk Oke, baik. memaparkan materi. Jadi nggak perlu lama-lama, Bu. Baik, Jadi baik, nanti baik. giliran setelah Ibu, nanti baru pihak Pak Sopyan, KPAD. Oke. Baik, Ah, baik. ya, Baik. baik, Ya. Bu.
Ya, di sini ada Bapak Manan Abdurrahman ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, ini Bapak dari instansi mana, Pak? Saya dari instansi Umul Qura. Oh, Mangkoro. Oke, Ya, baik-baik. Baik, harap bersabar ya, Bapak Ibu. Kita tunggu peserta yang lainnya. baik, Pak. Ya.
Sertanya baru sedikit. Yang ada yang besar. Baru berapa pesertanya?
Ya, baik, kita mulai saja Ibu ya, dengan Baik, Pak. peserta ya, dengan peserta yang ada. Mungkin mereka pada banyak kegiatan, aktivitas, mungkin nanti bisa bergabung di waktu yang berjalan ya. Lagi pada sibuk kali, Pak. Iya, jadi saya kan udah share di grup MGBK juga sama, terus guru-guru BK yang lainnya juga gitu. Ya, karena ini penting untuk kita diskusikan, terutama dalam penanganan bagi anak yang salah ngambil jurusan. Jadi kaitannya dengan tema dampak intervensi ya orang tua dalam memilih ya studi lanjut dan karir anak ya itu. Baik, kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa yasir amri wa ulat amin lisani yafqahul qawli. Dengan ini saya mewakili lembaga pusat ya literasi komunikasi media.com Bogor ya dengan bangga menyelenggarakan ya webinar pendidikan via virtual bersama Wakil Ketua KPAID ya Ibu Wiwit dan Komisioner KPAD Kabupaten Bogor dengan Bapak Sofyan yang akan bergabung di beberapa menit lagi ya. Baik, dengan ini kami mengangkat tema dampak intervensi ya orang tua ya dalam memilih studi lanjut dan karir itu sangat berefek ya kepada mentalitas anak didik ya, terutama untuk kelas 12. Ya, pada umumnya orang tua menginginkan anaknya mengikuti jejak orang tua itu sendiri ya, terutama dalam memilih jurusan dan karir di kemudian hari setelah lulus kuliah. Nah, tapi ada orang tua yang tidak memahami ya bahwa anak itu punya hak prerogatif ya, artinya hak mutlak untuk memilih jenjang pendidikannya dan karir ya di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kami PLKM ingin mengajak semua pihak ya, terutama pemerhati pendidikan dan para orang tua, mungkin nanti melalui guru BK yang bisa disampaikan kepada orang tua atau memberikan edukasi pada orang tua setelah mengikuti seminar ini. Tidak makan waktu lama, saya akan mempersilakan Ibu Wiwit selaku narasumber pertama untuk memaparkan materinya. Ya, kepada Ibu Wiwit kami persilakan, Ibu Wiwit. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali diundang pada kegiatan siang hari ini. Mohon izin Pak Faisal, Ya, atau mau langsung aja kita gimana? ya boleh Ibu. Atau mau peserta yang lain atau bagaimana? Ya, ini kita waktu berjalan aja Bu. Jadi nanti Oke. peserta ada yang nambah untuk bergabung. Ya. Baik. Mungkin langsung aja ya dari. Ya silakan Ibu. Sudah saya ini Ya, jadikan co-host. Silakan Ibu untuk nge-share ini ya PPT-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Faisal sebagai Direktur ya Pak mungkin ya, di LKM ya. Ya. Alhamdulillah yang memfasilitasi kegiatan webinar kita siang hari ini. Mungkin peserta semuanya
Mungkin kita ada pembahasan sedikit ya yang kaitannya dengan apa namanya intervensi orang tua ya di dalam pemilihan jurusan putra-putrinya. Mungkin saya akan coba share screen ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Ya, dampak intervensi orang tua dalam pemilihan studi lanjutan dan karir anak remaja pasca lulus SMA. Mungkin kita belum kenalan tadi ya, ini pesertanya dari mana aja gitu, Pak Faisal. Mungkin ada yang guru BK mungkin ya, atau ada yang mahasiswa? Ada mahasiswa. Ya. Yang berprofesi guru BK juga, Ibu. Oke, ya. Nanti ini juga bisa sekalian kita diskusi ya, mungkin ya ngobrol-ngobrol ya teman-teman, dalam arti mungkin ada yang dari pengalaman pribadi, ada nggak yang merasa salah jurusan juga? Kalau saya mungkin kita ngobrol santai aja ya Pak Faisal. Kalau saya secara pribadi terus terang nih ya, saya salah jurusan juga nih. Saya terus terang merasa sudah salah jurusan juga ya, dan saya senang sekali ketika saya dapat materi ini, karena terus terang saya pribadi itu ketika memilih jurusan saya psikologi, itu terus terang aja ada intervensi dari orang tua saya, itu betul ya, betul. Tapi ternyata di kemudian hari ya, ini dia ya, ini mungkin yang perlu menjadi catatan kita yang merasa mungkin kita salah jurusan ya. Apakah kemudian kita sekarang mencintai profesi kita, mencintai jurusan kita atau tidak gitu ya, yang konon katanya pernah merasa salah jurusan mungkin seperti itu gitu ya. Baik, mungkin sebelum kita diskusi panjang lebar, mungkin kenalan sedikit ya. Saya belum masukkan ini saya ya, CV saya. Baik, mungkin kenalan secara langsung aja. Saya Wiwit Liftiani, sarjana psikologi. Kemudian saya juga profesi sebagai psikolog. Aktivitas saya sehari-hari di KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor. Kebetulan saya sebagai wakil ketua, sudah mau jalan 2 tahun ini ya. Dan aktivitas yang lain, saya juga sebagai konselor keluarga, perkawinan, dan anak. Jadi ya mungkin mudah-mudahan cukup nyambung ya Pak Faisal ya. Iya. Kita kebetulan juga saya sebagai konsultan keluarga, konselor keluarga. Baik, saya masuk ke sini aja dulu nih. 87% ini saya searching ini kira-kira berapa banyak ya teman-teman kita yang merasa salah jurusan ya, khususnya mahasiswa. Ternyata cukup besar ya. Ini besar banget lah ya. 87% itu bukan angka yang kecil ya. 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Ya, merasa nih sekali lagi. Kata merasa itu kan berarti apa yang dirasa ya. Tetapi ketika aplikasinya, pelaksanaannya ini bisa jadi fine-fine aja, enjoy aja, senang-senang aja gitu dengan jurusannya gitu ya. Itu yang saya alami ya teman-teman semuanya ya. Jadi dalam arti gini, ini saya flashback cerita sedikit pengalaman saya. Nanti teman-teman boleh juga sharing ya, diskusi tentang pengalaman pribadi mungkin. Dulu saya jurusannya IPA, dan kalau zaman saya itu dulu ada pembagian lagi. IPA itu dibagi 2 lagi, fisika dan biologi. Kebetulan saya jurusan fisika. Jadi dulu tuh ada istilahnya, angkatan saya angkatan jadul, angkatan tua ya. Ada A1, A2. Mungkin Pak Faisal beda zaman kita ya Pak. Beda zaman, Bu. Saya terlalu tua gitu. Iya. Ya, dulu ada A1, A2. A1 itu fisika, IPA fisika. A2 itu IPA biologi. A3 baru IPS ya. Dan A4 itu bahasa. Iya, sekarang udah kembali lagi Bu, karena kurikulum merdeka Bu.
Ya, kurikulum merdeka apa jadi kalau beda lagi ya Pak ya? Artinya ada jurusan fisika misalkan di kelas 12 itu, terus ada kimia, ada biologi gitu Bu. Mungkin Iya, hampir iya, sama dengan zaman Ibu, iya betul, kembali lagi ya, kembali zaman lagi ke berputar zaman ya. Ibu deh ya. Iya Gitu. betul. Jadi Hmm. saya itu dulu jurusan fisika. Jurusan fisika yang notabene ya senang hitung-hitungan lah ya, bahasa sederhananya gitu ya. Tapi ternyata ini qadarullahnya ya. Saya tidak diterima waktu itu di PTN. Ceritanya begitu ya. Saya tidak diterima di PTN. Nah, dalam kondisi galau tidak diterima di PTN itu, kemudian ibu saya menyarankan mungkin bisa jadi Allah tuh menakdirkan kamu bukan di fisika. Kebetulan saya ngambil teknik sipil waktu itu. Ya, yang semua jurusannya laki-laki banget gitu ya. Jadi saya ngambil teknik sipil itu di beberapa universitas negeri teknik sipil. Ibu saya bilang bisa jadi Allah itu tidak menghendaki kamu di situ, kata ibu saya waktu itu memotivasi saya seperti itu dalam kondisi saya begitu galau gitu ya, sedih dan seterusnya. Kemudian kamu ngambil swasta aja dan coba pindah jurusan gitu ya, pindah haluan gitu ya, coba jangan ke apa ke IPA fisika ya. Kalau IPA coba yang biologi misalnya kedokteran dan segala macam. Saya ngambil kedokteran di swasta dan saya keterima, tapi saya merasa itu bukan bidang saya gitu, dan saya merasa nggak nyaman gitu ya di kedokteran. Akhirnya ibu saya bilang udah coba di psikologi gitu, dan ya akhirnya saya memilih psikologi ya, itu dengan beberapa pertimbangan segala macam ya. Dan kemudian singkat cerita di semester awal, di semester 1-2, ini pengalaman pribadi, pure pengalaman pribadi dan saya ingin sharing ke teman-teman. Di semester 1-2 nilai saya hancur. Ya, anjlok ya. Saya itu tidak begitu suka dengan hafalan, menghafal dan seterusnya. Dan itu dituntut di psikologi untuk menghafal. Dan saya hancur nilai saya di situ. Terus kemudian ibu saya memotivasi. Dan ini juga menurut sekali lagi ibu saya melakukan intervensi yang sangat luar biasa. Memotivasi itu bagian dari intervensi. Ya, jadi intervensi itu setelah saya pelajari tidak mesti negatif, ya, ya tidak mesti negatif. Ibu saya kemudian memberi saya motivasi yang begitu amat sangat kuat. Kemudian saya bangkit. Semester 3-4, alhamdulillah saya bisa mengejar ketinggalan saya. Dan alhamdulillah saya selesai studi dalam kurun waktu, pada waktu itu sekitar 4,5 tahun dan saya cum laude. Dengan IPK yang ya 3, berapa ya waktu itu ya, 3,4 ya. 3,4 lumayan itu Bu. Iya, zaman itu Pak, zaman itu udah bagus ya. Terus ya ini sekali lagi teman-teman, yang kita merasa salah jurusan ya, bisa jadi intervensi orang tua itu satu sisi mungkin di momen tertentu, di saat tertentu itu bisa jadi negatif gitu ya. Wah, ini kayaknya, dan ketika tahun pertama itu kan saya hancur ya. Ibu saya sempat berpikir ini salah saya, kata ibu saya. Ini karena saya terlalu intervensi kepada anak saya sehingga anak saya itu tidak cocok di sini. Kenapa saya mengarahkan dia ke jurusan ini? Dan ini bukan dia banget lah, bukan passion dia, bukan minat dia, bukan bakat dia, bisa jadi seperti itu. Dan ternyata kan di tahun berikutnya saya tetap di jalur ini, di jurusan yang ibu saya pilihkan gitu. Dan alhamdulillah Pak Faisal dan teman-teman semua, dan saya hari ini saya mencintai pekerjaan saya dan jurusan saya. Dan saya merasa saya sekarang tidak salah jurusan. Itu satu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya, dan sering saya sharing ke para teman-teman adik-adik kita ya, anak-anak kita di SMA, di perguruan tinggi. Sebetulnya salah jurusan itu tergantung dari rasa saja.
gitu ya. Dari feel, kebetulan background saya psikologi ya, mungkin dari apa yang kita rasa gitu ya. Dan semuanya kembali dari apakah kita mau dan ingin berusaha untuk mencintai apa ya, jurusan yang sudah kita pilih. Ya, seperti yang saya bilang, mungkin bisa jadi takdirnya memang begitu gitu ya. Dan ketika kita mencintai, ternyata psikologi itu asik. Dan sekarang saya sangat menikmati profesi saya dan jurusan saya gitu. Jadi ini satu hal yang memang apa namanya, menjadi pelajaran yang sangat berharga ya, terutama buat teman-teman saya mungkin, atau adik-adik saya, anak-anak saya. Ya, jadi ini tadi ya, kenapa salah jurusan? Kenapa? Nah, sebetulnya ini tadi nih ya poinnya ya. Bisa jadi karena galau, bingung, mengikuti teman, terlalu banyak saran, misalnya dari guru. Lah, ini guru BK, maaf sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang guru BK ya. Ada teman-teman yang guru BK. Ini sering banget ngasih saran, masukan di sini nih, di poin ketika para siswa kita galau, bingung, nggak ngerti harus apa yang diambil, jurusan apa yang diambil. Nah, intervensi guru ada di sini, ya, terutama guru BK. Banyak sekali memberikan masukan-masukan, saran-saran yang kaitan dengan bagusnya di mana. Mohon maaf, di sekolah-sekolah negeri itu ini sekali lagi juga jadi PR ya. Banyak sekolah negeri merasa udah kamu ngambil ini aja, nanti kalau kamu ngambil ini di perguruan tinggi negeri dan keterima, itu bisa menaikkan ranking sekolah kita. Nah, itu betul nggak Pak Iya Faisal? Betul betul. nggak Jadi teman-teman ada ya? pemaksaan dari pihak Iya, sekolah. betul. Jadi merasa, wah ini kalau misalnya SMA 1, saya kasih contoh. Iya. Kebetulan saya SMA 1 Semarang ya, Iya. teman-teman saya notabene secara SMA sekolah saya waktu itu favorit, dan sekolah itu juga mengarahkan sekian persen siswa kalau bisa keterima negeri, perguruan tinggi negeri gitu ya, karena itu akan mempengaruhi apa namanya, ranking ya. Ya, rating sekarang Bu, rating sekolah. Oh ya, rating ya Pak Iya ya, rating. rating ya. Iya. Rating sekolah itu akan naik ya Pak ya. Iya. Nah, itu. Jadi guru bahkan, ini kalau kamu masuk ini kayaknya keterima deh gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Keterima deh, kayaknya bisa bisa apa namanya, lolos deh. Karena ini kayaknya peminatnya sedikit, seperti itu ya. Peminatnya sedikit, nggak banyak, terus kemudian dan dari sisi kemampuan kamu kayaknya bisa, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ada saran-saran yang dalam hal ini bisa jadi anak itu mungkin bisa jadi merasa sebetulnya nggak cocok, ini bukan bidang saya gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya juga bisa jadi ada penawaran beasiswa. Nah, ada iming-iming beasiswa ini juga, wah di situ aja deh, itu kemudian ada beasiswa, kemudian orang tua kita nggak mampu atau gimana ya, nggak siap untuk membiayai, kemudian ada beasiswa, padahal jurusannya nggak pas, jurusannya nggak cocok, itu juga bisa. Dan yang terakhir ini yang akan jadi topik kita adalah alasan orang tua. Ya, alasan orang tua ini juga yang biasanya paling banyak, karena anak itu biasanya kalau ketika dia berdiskusi pertama untuk urusan karir atau lanjutan studinya, itu orang tua gitu ya. Jadi alasan orang tua itu lebih kepada di sini intervensi orang tua. Jadi apa itu sebetulnya intervensi orang tua? Sebenarnya ya ini ya. Jadi ada sebuah tindakan yang dilakukan orang tua untuk membimbing, sebenarnya ya, membimbing atau mendidik ya. Juga mengarahkan gitu ya untuk pemilihan studi lanjutan dan karir anak. Jadi bukan untuk apa ya, intervensi itu pemaksaan ya, mungkin kalau kita pakai bahasa lain pemaksaan, sebenarnya enggak gitu ya. Ya kecuali mempengaruhi ya di apa ya, agar anak itu terpengaruh dan kemudian mengikuti saran orang tua. Tapi juga bisa jadi itu bagian dari membimbing dan mendidik, karena ini saya balik ke sini sebentar. Kadang anak dalam kondisi masih galau dan bingung. Ya, galau dan bingung, perlu diskusi, perlu saran, perlu masukan. Ya siapa lagi kalau enggak orang tua ya. Ini orang tua yang kemudian mengarahkan. Jadi intervensi itu juga dalam rangka mendidik, memberi dukungan emosional, menerapkan disiplin, itu juga semuanya intervensi. Jadi intervensi itu tidak melulu
negatif ya yang bentuknya pemaksaan. Saya cepatkan karena waktu kita nggak banyak ya. Ya. Kemudian alasan orang tua itu biasanya kenapa dia melakukan intervensi ya, karena biasanya yang pertama untuk melindungi anak ya, untuk melindungi anak dan untuk kebaikan anak ya. Seperti misalnya kayaknya kalau ya itu tadi ya, sama seperti kayak guru BK, kamu kayaknya masuk sini aja deh. Insya Allah itu keterima, kalau kamu di situ keterima. Kalau di tempat yang lain mungkin kamu saingannya lebih berat dan seterusnya. Kemudian juga bisa karena alasan finansial ya, karena orang tua mungkin ada yang terbatas kemampuannya ya, atau mungkin ada yang kelebihan gitu ya. Bahkan mungkin kamu masuk kedokteran aja, bahkan banyak sekali orang tua memaksakan anaknya untuk masuk di kedokteran meskipun swasta yang konon harganya sampai ratusan juta itu ya, untuk bisa sekolah di kedokteran swasta itu kan nggak murah gitu ya. Ada orang tua sampai rela demi anaknya bisa jadi mahasiswa kedokteran dan bisa jadi dokter kelak, seperti itu. Karena mungkin ada kelebihan anggaran. Kemudian juga pengalaman dan pengetahuan. Ini orang tua biasanya punya pengalaman ya, kayak saya ya, saya punya pengalaman secara otomatis. Ada juga sih intervensi saya berikan ke anak-anak saya, itu juga ada karena dari sisi pengalaman, pengetahuan gitu ya, apa ya kan tadi ya, anak lagi banyak galaunya lah ya. Terus juga ekspektasi sosial dan keluarga ya, bisa jadi maaf di jurusan-jurusan tertentu itu lebih bergengsi lah ya, mungkin ya. Ada jurusan yang nggak bergengsi, tapi ada jurusan-jurusan tertentu yang ada nilai gengsinya gitu ya. Kalau ya seperti kayak kedokteran, mungkin teknik-teknik yang grade-nya tinggi-tinggi itu ya, mungkin itu juga. Terus juga dalam pengambilan perguruan tinggi juga mungkin seperti itu ya. Ada apa ekspektasi sosial ketika masuk ke perguruan tinggi negeri yang apa ratingnya tadi bagus gitu ya, atau favorit lah bahasanya seperti itu juga bisa ya. Jadi apa namanya, ada bentuk intervensi itu ada macam alasan. Kemudian juga ini ya yang lainnya ya, bisa jadi karena pengaruh budaya dan lingkungan, itu juga bisa. Tadi ya keamanan finansial udah ya, yang pengaruh budaya dan lingkungan. Misalnya gini, mayoritas di keluarga itu dokter misalnya. Akhirnya ikut semua, udah dokter meskipun dia passionnya atau minatnya atau bakatnya nggak ke sana, tapi karena lingkungannya mendukung ya untuk jadi itu ya, cuma udah jadi itu semua. Ada yang di hukum semua satu keluarga gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh lah ya, nanti bukunya tuh turun temurun ya. Bukunya tuh apa namanya diwariskan karena udah ada ininya, udah ada bahannya semua ya kan, dari turun temurun keluarga. Terus juga biasanya karena takut akan gagal itu orang tua juga berusaha memberikan intervensi karena ingin anaknya pasti sukses. Kemudian juga bisa jadi karena memaksakan ambisi pribadi, dan bisa jadi juga karena informasi yang terbatas ya. Jadi orang tua tuh ya apa ya, nggak ada informasi, akhirnya ya taunya itu mungkin ikut ada temennya atau saudaranya dan lain sebagainya, jadi ikut. Ada satu hal, saya punya pengalaman, mungkin ada yang pernah dengar kisah ini ya. Ada seorang anak yang dipaksa untuk masuk ke jurusan tertentu, saya kasih apa namanya, tahu jurusannya yaitu kedokteran. Jadi anak ini sebenarnya tidak mau ke kedokteran, tapi orang tua memaksa. Ya tadi ya, ada faktor gengsi, ada faktor mungkin merasa ke depan nanti aman lah ya secara finansial ya kalau jadi dokter, itu mungkin ada yang merasa seperti itu gitu ya. Jadi anak itu dipaksa untuk jadi dokter, tapi dia sebenarnya tidak mau. Akhirnya mohon maaf, dia dipaksa lulus, betul lulus. Dia lulus dan selesai. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah ketika dia selesai kuliah, mungkin nggak ada yang pernah dengar kisahnya ya, ijazahnya atau apa gelarnya tadi diserahkan ke orang tuanya. Ini buat mama, ini buat papa. Aku sudah selesai menyelesaikan studiku seperti keinginan mama. Silahkan, ini untuk mama. Setelah itu apa yang dia lakukan, teman-teman? Habis itu dia bunuh diri. Ya. Nauzubillah min zalik ya, dalam arti ternyata psikologisnya nggak siap.
Ya, ada rasa marah, ada rasa kesal, ada rasa dendam bahkan. Dan itu menimbulkan kondisi psikologis yang berat, yang kemudian membekas, mengendap, kalau apa namanya bahasa psikologinya, apa ya, di alam bawah sadarnya, ya, mengendap di alam bawah sadarnya, dan itu baru muncul ketika dia udah selesai semua, bahwa gelar itu buat mama, buat papa, buat orang tua, bukan buat aku, karena aku tidak suka di sini, karena aku tidak nyaman sebagai dokter, seperti itu, dan kemudian dia memilih bunuh diri. Nah, ini juga apa ya? Satu sisi ini berseberangan dengan kondisi yang mungkin saya alami secara pribadi ya, karena sakit hati, marah gitu kan, akhirnya dia malah down. Dan ada yang sebaliknya, bisa jadi malah anak itu ketika diarahkan orang tuanya dan kemudian dia sukses dengan pilihan orang tuanya itu, dia malah berterima kasih, gitu ya. Dia berterima kasih dan mengucapkan ya syukurlah dengan arahan. Mungkin kalau tak ada arahan, tidak ada intervensi orang tua, dia dalam kondisi galau dan bingung gitu ya, malah mungkin bisa jadi nggak tahu bagaimana gitu ya. Tapi karena orang tua, jadi gini, konteksnya adalah orang tua itu kan yang melahirkan kita, yang tahu kita seperti apa dari kecilnya. Ya, itu untuk orang tua, mudah-mudahan orang tua yang ada di sini, orang tua bijaksana ya, yang tahu arah anak itu seperti apa, passionnya, bakatnya, minatnya, sehingga kemudian intervensinya juga harapannya intervensi yang positif. Seperti itu ya. Nah, ada pun intervensi orang tua, sekali lagi ini teman-teman, ada dua ya, dampaknya bisa positif, bisa negatif. Jadi tidak melulu itu negatif. Yang positif nih ya, yang positif itu ya orang tua itu akan memberikan bimbingan dan dukungan ya, terus ya, dari memberi nasihat, dari pengalaman, cerita pengalamannya, bimbingan dan seterusnya, itu positif. Yang berikutnya adalah terus memberi motivasi, yang sudah saya ceritakan di awal tentang pengalaman saya. Ini semua ada di sini ya, positifnya, intervensi orang tua itu semua ada di sini. Terus kemudian keuntungan jaringan dalam arti bisa jadi orang tua kita itu karena punya profesi yang sama dengan jurusan yang dipilih, yang diintervensikan ke anaknya, itu bisa jadi kita kemudian lempeng lah bahasanya ya. Ada celah, ada kanal, ada jalur yang bisa dipakai. Tapi kalau terus terang, kalau saya, pengalaman saya pribadi, saya nggak punya jaringan ini karena orang tua saya bukan background psikologi ya. Tapi ini bisa gitu ya, dampak positifnya ini bisa. Dan negatifnya, ini negatifnya ya, bisa jadi karena keterbatasan pilihan ya, terkadang intervensi yang terlalu dominan ke orang tua dapat membatasi pilihan. Jadi anak itu jadi ya udah mentok di situ gitu ya, nggak ada pilihan yang lain gitu ya. Terus juga nggak sesuai dengan passionnya, nggak sesuai dengan minatnya. Kemudian juga kalau terlalu berat ekspektasi, bunuh diri itu ada ya, karena terlalu berat. Kemudian juga orang tua yang tidak mampu mengenal minat dan bakat ini juga ya akan apa ya, akan menghambat akhirnya ya, menghambat apa namanya, studi anak, akan menghambat studi anak karena ya ini tadi tidak sesuai ya jalurnya dengan apa yang diinginkan anak. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Karena keduanya pasti ada efeknya ya, bisa positif, bisa negatif ya. Kita optimalkanlah yang positif, meminimalkan yang negatif. Apalagi di zaman sekarang ya, contohnya seperti orang tua harusnya memahami minat dan bakat anak. Tapi benar nggak sih orang tua memahami? Ya mungkin bisa dengan psikotes ya. Nah, sekarang kan banyak teman-teman saya yang profesi psikolog itu membuka bimbingan tes psikologi untuk minat dan bakat. Ini mungkin sudah sangat terbuka ya. Biar semakin mantap, semakin yakin. Oh iya, berarti memang cocok, bukan hanya sebatas keinginan ya, yang mungkin tanpa dasar hasil tesnya.
Terus juga bisa jadi ya mendengarkan aspirasi, banyak diskusi, ya komunikasi gitu. Terus juga memberikan ruang yang seluas-luasnya pada anak. Kemudian yang berikutnya lah ini juga pasti ya intervensi orang tua itu memberikan dampak psikologis. Mohon maaf nih saya banyak bicara psikologi karena kebetulan karena saya di sini. Jadi ya ini tadi ya otomatis ya akan memberikan dampak psikologis yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu ya. Yang positif ya ayolah terus kalau bisa di apa namanya dioptimalkan. Ya, jadi apa yang harus dilakukan nih tadi ya, dengarkan anak, berkomunikasi tadi sudah saya sampaikan juga di awal, banyak diskusi, cari informasi, seterusnya ya. Ini juga ya, mungkin cari pekerjaan mediator, termasuk psikotes tadi ya. Kalau masih galau sana sini ya, itu tadi ya. Pekerjaan mediator itu bisa jadi tadi ya, konselor, mungkin guru, tanya dengan orang-orang di sekitar. Kemudian juga buat perencanaan alternatif, andai kata mungkin nggak ini apa yang lain dan seterusnya. Orang orang tua dan anak itu adalah kan satu darah ya, komunikasi yang terbaik lah ya, itu insya Allah bisa dilakukan selama hubungan itu baik. Terus kemudian yang terpenting ada tanggung jawab masing-masing ya, orang tua juga bertanggung jawab terhadap intervensinya, anak juga bertanggung jawab terhadap pilihannya. Mungkin dia tidak mau bisa jadi, tapi bertanggung jawablah dengan pilihannya. Begitu juga ketika dia mau menerima intervensi orang tua, dan dia juga harus bertanggung jawab. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa tidak mesti selalu merugikan intervensi orang tua itu. Jadi ada sisi positifnya, tapi tetap ya, mari kita berikan ruang untuk anak mengambil keputusan, khususnya untuk teman-teman yang guru BK ya, memberikan ruang untuk memberi dia kesempatan untuk berkomunikasi apa ya. Tapi tetap harus dibantu karena ya tadi anak-anak usia yaitu ya 17, 18, 19 itu apalagi dalam pemilihan jurusan dalam kondisi yang sangat galau sebetulnya. Jadi memang harus ada pendamping ya, perlu ada support dan intervensi itu sebetulnya tetap bisa dilakukan dan harus dilakukan selama itu tidak merugikan anak. Mungkin itu teman-teman, terima kasih mungkin sedikit ya, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi aja. Ya. Dari saya seperti itu, Pak Faisal dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Wib, terima kasih. Ibu, nanti untuk diskusi kita gabungkan sama dengan pihak KPAD. Mungkin nanti dari pihak KPAD kami persilakan kepada Bapak Sofyan. Mohon dipersilakan Bapak untuk sharing materinya, Pak. Udah ya? Halo. Ya, baik Pak, silakan Pak. Sebelumnya mohon diperkenalkan dulu Pak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Di hari ini saya agak terlambat ini. Ya. Saya Sofyan dari Komisioner KPAD Kabupaten Bogor. Salam kenal di Kabupaten Bogor ini. Kebetulan hari Rabu ini kita lagi kumpul-kumpul nih di ruang sana ada beberapa komisioner yang sedang tugas di ternyata ada longsor ya di daerah Bogor Barat dan sedang dilakukan pemantauan mungkin dari salah satu komisioner. Ini nampaknya ada siapa, ada Ibu Wiwit ya dari Ibu Wiwit Pak, ya. Dari KPAD. Kenal Pak Faisal. Ya, saya Pak Faisal, Pak. Saya lihat tadi dari mobil juga sudah saya pantau paparannya cukup komprehensif, cukup membantu semua ya. Saya lihat mendengar, cuma saya nggak bisa baca karena di mobil itu hanya mendengarkan aja paparan Ibu Wiwit. Iya Pak, terima kasih. Sudah baik sekali menganalisa semua aspek-aspek yang mana kalau kita melihat judul yang Pak sampaikan ini kan memang ini sebetulnya kehidupan sehari-hari setiap tahun gitu.
Iya, iya. Tiap tahun itu, tahun dan baru panik, ini sekolah anak mau dikemanain gitu ya. Nah memang Pak Faisal, ini saya menyampaikan disclaimer dulu bahwa saya memang tidak mempersiapkan slide selengkap bagaimana Ibu lihat tadi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Namun Ya, rasanya sudah berbagi pengalaman aja, Pak. baik ya dilihat dari. Iya. Oke, saya sendiri tinggal di Cisarua dan alhamdulillah punya anak udah 4, udah besar semua dan cucu 3 gitu. Ya. Cucunya 3, udah mau 4. Jadi memang dulu itu sama mengalami terkait dengan bagaimana anak-anak ini mau diarahkan. Nah, di Kota Bogor juga saya memang lama juga nih, Bu Wit, saya di Kota Bogor beberapa kegiatan beberapa 5 tahun yang lalu memang berkecimpung di Kota Bogor juga sih sebetulnya gitu. Iya, Pak. Jadi setidaknya memang karakteristik kota dan Kabupaten Bogor bagaimana melakukan treatment perlindungan terhadap anak, itu saja memang baru mulai 5 tahun ke belakang. Kan KPAID juga di Kabupaten Bogor, saya juga ikut membidani itu, bisa melahirkan itu. Dulu zaman Bu Dedeh dulu. Oh, Masya Allah, ya Pak. Ya, jadi saya waktu di Komisi 4 dulu itu mendorong supaya KPAID ini dibentuk. Dari fraksi kami juga membentuk mendorong itu supaya cepat dibentuk nih Kota Bogor, gitu ya. Tapi akhirnya saya yang mendorong, saya yang jadi KPAID Kabupaten Bogor. Oh, Masya Allah. Harusnya ke kota ya, Pak. Oke, sharing saja barangkali sedikit di sini. Saya sih melihat bahwa tadi disampaikan sama Ibu Wit bahwa ada bagus itu dampak positif dan negatifnya, apakah intervensi orang tua ini juga dampak negatif sudah pasti. Tetapi paling tidak menurut pengalaman saya membesarkan anak 4 orang ini, harusnya ini memang orang tua ini memang kan tidak ada ukuran berhasil atau tidaknya sebuah orang tua itu mendidik anak. Kadang-kadang ada 4 ini, 3 baik, 1 lagi tidak sedang-sedang aja, yang 1 nurut, yang ini tidak nurut. Jadi kalau kita generalisir bahwa kita berhasil mengarahkan semua anak itu cukup besar. Saya melihat juga ada tokoh agama, kiai yang anaknya banyak, ada beberapa yang jadi kiai, harapannya jadi kiai, jadi ustazah semua, tapi ketika di kenyataannya tidak bisa sekuat apa pendidikan harian mereka untuk bisa mendorong sehingga di ujung dia dewasa itu setelah usianya udah mencukupi kemandirian, ternyata memang susah juga untuk bisa mengarahkan terlalu memaksakan. Memang intervensi orang tua dalam pemilihan studi lanjut ini, karir remaja gitu ya, setelah lulus SMA, positifnya tadi saya ingin mempertegas juga memang orang tua yang berpengalaman itu baik itu yang disampaikan. Karena apa? Pengalaman ini kan ada yang sudah mendidik anak dan mengarahkan, mendorong supaya anaknya menjadi contoh disebut jadi kedokteran ya Bu ya. Jadi pengen jadi dokter. Teman saya lulusan dokter sekarang jadi GM hotel di Puncak. Nah, bukan tidak baik ya orang tua ingin mendorong supaya anaknya memilih satu jurusan itu. Karena memang pastinya, wah ini harapannya masa depan baik, kemudian punya jaminan ekonomi yang baik. Siapa sih orang tua yang tidak menginginkan masa depan baik? Proses ini yang harus kita. Nah, Bu Wiwit dan Pak Faisal yang saya hormati, barangkali tugas kita, saya ingin coba merumuskan apakah negara harus hadir secara detail terhadap intervensi ini. Mana komponen-komponen yang sudah disiapkan oleh negara sebagai pilihan. Kan tadi ada negatifnya, ada positifnya. Kita tidak mungkin secara negara, secu oleh dinas, oleh KPAD, oleh lembaga-lembaga pemerhati anak dan lain-lain, apakah
kita sudah bisa memberikan guidance kepada para orang. Guidance-nya itu mau seperti apa? Saya pernah dengar juga, koreksi kalau tidak salah Bu Wiwit ya, dulu itu pernah ada untuk bisa penjurusan itu dilihat dari DNA-nya. Dia akan kelihatan dia arahnya kemana itu nih orang, apakah senang ke seni, apakah senang ke olahraga, apa senang ke mana ya, bakat mereka itu dilihat dari DNA. Kalau semua bangsa Indonesia atau bangsa di Kabupaten Bogor Jawa Barat lah pada khususnya untuk bisa mengetes DNA untuk secara idealis ingin anaknya berhasil dan sesuai dengan minat bakat, betapa mahalnya itu. Nah maka yang paling menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam judul hari ini adalah apakah anak yang tidak mempunyai bakat dan minat yang jelas kita mampu mendorong anak ini memberikan pilihan karena bakatnya tidak jelas. Ada dong anak yang tidak jelas minatnya nih, bakatnya nggak jelas, wah nih anak ini bingung juga. SMA ada juga yang pernah anak tetangga saya, kamu setelah SMA mau kemana? Saya mau rehat dulu, sekolah mau rehat dulu. Mungkin tadi ada faktor biaya atau apa, tapi dia ngomong begitu, rehat dulu dan mau istirahat dulu, capek belajar terus. Terus si orang tua juga bingung, apakah ini mau dikuliahkan di fakultas hukum, fakultas ekonomi, atau teknik, atau apa, dia nggak pernah tahu. Orang tua pun nggak pernah tahu minat bakatnya ini. Nah, jadi akhirnya diberikan keluasan kepada anak itu supaya bisa menentukan pilihan. Sok kumaha bapak, kumaha bapak, kumaha emak. Yang penting saya bisa kuliah, saya bisa meneruskan sekolah. Atau sudahlah nggak usah kuliah, kerja aja. Jadi subjektif dalam arti apalagi kalau kita melihat kehidupan ekonomi yang sekarang ini, mungkin kalau jadi rasionya di Kota Bogor, ibu berapa nih sekarang indeks kebahagiaan di Kota Bogor zaman saya dulu bagus, sekarang ini nggak bagus katanya. Nah jadi anak-anak ketika memilih untuk kuliah, daripada saya kuliah mendingan saya kerja untuk menghidupi, mau jadi barista, ada kerja di restoran, kerja di hotel, kerja di mana-mana. Pada poin ini perlu ada satu, bukan kita mau intervensi terhadap keluarga terlalu jauh. Saya sampaikan negara tidak perlu terlalu jauh masuk ke dalam ranah-ranah untuk bisa. Tetapi siapkan guidance. Saya lihat Pak Faisal udah bagus di PLKM ya, untuk bisa membuat satu format guidance pada orang tua. Coba mulai dari Bogor dulu dah. Bu Wit, kalau ngomong Bogor kita nggak usah ngomong kota kabupaten ya. Ya, kita ngomong Bogor ya. Siap, sepakat. Ya. Jadi kalau kita ngomong Bogor kayak di Bali. Di Bali itu kita nggak ngomong Denpasar, nggak ngomong Ubud, pokoknya Bali gitu ya. Bagaimana Bogor menginisiasi hal ini? Menerbitkan oleh satu lembaga PLKM atau apapun namanya bekerja sama dengan kita untuk membuat guidance. Sifatnya tidak memaksa. Guidance, kira-kira apa nih? Untuk bisa anak dengan kondisi tidak jelas, anak yang kondisinya jelas, anak yang pintar, sedang, ada apa guidance-nya? Orang tua. Nah ini Bu Wit pasti udah jago nih kalau bisa membuat format guidance. Nah maka dukungan emosional yang dukungan emosional tentunya itu dipengaruhi oleh dukungan emosional dan finansial dari orang tua ya, bisa memberikan rasa aman, memudahkan memudahkan transisi ke pendidikan tinggi atau dunia kerja itu kan sebetulnya dipengaruhi oleh dua komponen itu ya, ada emosional dan finansial. Kalau emosional, wah kamu kuliah apa masuk saya pokoknya berapapun istilahnya apapun akan kita kerjakan. Tapi di sisi lain, kalau dukungan finansialnya tidak ada, harus apa? Bisa nggak kita hadir di situ Pak Faisal, Bu Wiwit? Insya Allah Pak, bisa Pak. Ya, bonus demografi ini secara tahun 2025 kalau nggak salah, itu di Kota Bogor sudah hampir 3,4 juta.
Kalau koreksi kalau nggak salah ya di kita ini Bogor ya, kita ngomong Bogor ini cukup tinggi. Mungkin itu juga datanya mesti kita kualifikasi lagi. Nah, oleh karena itu barangkali persiapan ini bagus momentumnya. Jangan sampai berhenti di acara Zoom ini karena keterbatasan dan lain-lain. Bikin satu langkah riset kecil untuk bisa merumuskan. Yang selanjutnya adalah dipengaruhi juga motivasi. Orang tua bisa menjadi sumber motivasi yang kuat untuk remaja yang mencapai tujuan mereka. Itu motivasi dari orang tua yang tidak beruntung punya kemampuan ekonomi, tapi dia mempunyai motivasi. Pokoknya bisa, kamu pokoknya pinter, pokoknya kamu. Padahal orang tuanya punya duit untuk nyekolahin, tapi motivasinya kuat. Ya, nah. Kemudian juga terlalu jauh mengintervensi pada anak, ya memang akan ada. Ibu tadi sampaikan ada tekanan jika orang tua terlalu menekan anak remajanya untuk mengikuti pilihannya orang tua, ini bisa menimbulkan stres loh dan kecemasan itu. Ya, aduh, saya mesti orang tua saya pengen fakultas hukum, sedangkan saya itu sama sekali nggak suka dengan hukum. Saya pengennya depan komputer IT gini. Dipaksakanlah dengan begitu. Karena bapaknya pengacara dan itu ada kejadian. Nah ini Bapak Pak Faisal bisa nggak ini hasil ini ada hasilnya buat satu rekomendasi kecil. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kebebasan. Anak mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresi dan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Ya, berikan juga artinya memang tentunya kita sebagai orang tua ada role modelnya. Kebebasannya diberikan seperti apa. Yang selanjutnya Bu Wit ada konflik nih Bu. Konflik sebetulnya. Jika ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak remaja, ini bisa menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan mereka. Ini panjang. Menyalahkan nantinya itu. Konflik ini jangan dianggap sepele juga. Saya kan dulu sama mama nggak ngomong saya pengen jadi dokter. Ini akan hidup mereka itu sampai kapanpun akan ngeblame. Walaupun skalanya skala friksi keluarga ya, tidak harus jadi di mana. Tapi akan sedikit itu. Dulu saya kan tidak juga menjadi KPAD juga bukan jadi cita-cita nih Pak Faisal. Ada kesempatan aja gitu. Iya, Pak. Nah ini hanya ini saja. Jadi penting bagi orang tua untuk memberikan bimbingan dan dukungan, tetapi juga memberikan ruang bagi anak remaja untuk membuat keputusan mereka sendiri sebetulnya. Bagaimana kalau seumpamanya seperti itu ya, Bu Wit ya? Kebebasan ini bisa nggak kita berikan sebuah guidance? Nah, kebebasan ini seperti apa? Nah, itu tugas siapa yang harus kita coba. Nah, dukungan orang tua terhadap pilihan karir anak remaja. Ya, dukungan orang tua terhadap karir anak remaja pasca lulus SMA memiliki banyak keuntungan juga ya. Sebenarnya memang kalau dilihat dari mungkin Kota Bogor punya data yang lulusan SMK dengan lulus SMA konteksnya sekolah melanjutkan sekolah pasca SMA tingkat penyerapannya itu SMK kah SMA kah yang banyak diserap oleh dunia oleh lapangan. Nah, ini kan berkorelasi juga dengan analisa bapak-bapak di PLKM untuk bisa melihat ternyata dorongan orang tua ini banyak ke arah ini meningkatkan kepercayaan. Mungkin banyak sebetulnya ya keuntungan-keuntungan yang selain negatif tadi apa namanya di lapangan ini sudah terjadi juga pemaksaan. Pemaksaan itu yang agak sedikit mempunyai dampak yang negatif, menemukan satu komitmen di dalam keluarga itu sendiri. Kali saya sih berharap memang
ya mungkin kita nanti akan melahirkan anak-anak yang terarah, anak-anak yang baik. Memang tidak jaminan ya sekarang ini budi pekerti sekolah tentang mengangkat nilai-nilai kejujuran. Ya, saya akan menyekolahkan anak saya kepada fakultas ekonomi misalkan seperti itu. Dan dia lupa tidak diarahkan masalah kejujurannya, tetapi ketika dia sudah menjadi pejabat seseorang terbukti dia melakukan pelanggaran hukum. Nah, jadi memang sebetulnya mana yang prioritas? Kalau pertanyaan, mana yang prioritas orang tua harus mendorong terhadap anak tanpa harus intervensi? Ini lumayan harus diseminarkan nih Pak Faisal. Kapan bikin seminar tuh? Itu yang pembicara utamanya. Ya, banyak sekali. Insya Allah Pak, kita Nah, jadi bulan depan atau awal Januari nanti. nah, itu sebetulnya FGD aja mungkin Ya, oke. forum diskusi ya kemudian memang diperluas ya. Karena memang penting juga Pak untuk melahirkan sebuah inisiasi saja ya KPAD bersama semua lembaga lain ya KPAD kota dan kabupaten untuk membuat satu rekomendasi. Tapi kemudian di dalam FGD itu kita launching dulu. Kita meminta masukan, kemudian kita bisa duduk bareng. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin coba menambahkan saja apa yang disampaikan tadi oleh ya tentang bagaimana membantu mengatasi hambatan dukungan orang tua, apakah hambatan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan karir mereka maksudnya. Hambatan yang mungkin muncul. Kalau orang tua yang punya pengalaman kan pastinya memang adalah karena hidupnya lebih. Ya. Sekarang ini rata-rata anaknya umur 18 tahun, orang tuanya umur berapa? Rata-rata. Paling tidak umurnya 40-an ya. Iya. Jadi lihat deh, rata-rata setelah dia punya anak 18 tahun, maka orang tuanya adalah rata-rata 40 tahunan. 40 tahun. Ada juga sih yang ibunya berapa tahun. Nah, apakah di situ juga mempunyai pengalaman yang cukup, latar belakang lingkungan juga bagaimana, sehingga kemampuan dia untuk mengintervensi, kemampuan dia mengarahkan anaknya itu, apakah dipengaruhi juga oleh mungkin itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan Pak Faisal ya. Mungkin nanti kita diskusi beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Itu dulu mungkin ya Pak. Silakan. Oke, baik Pak Sofyan, terima kasih atas pemaparan. Baik para audiens, silakan ada yang mau ingin ditanyakan kepada kedua narasumber yang kita hormati dan kita banggakan sejauh ini. Silakan bagi audiens yang ingin bertanya, jangan lewatkan kesempatan ini karena belum tentu ada kesempatan berikutnya. Ya, silakan para audiens. Ada yang mau ditanyakan dari Anti Jayanti, Febriani, dan Halimah? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan di on cam kameranya biar para narasumber bisa melihat. Ya. Selamat siang, Pak Faisal, Ya, Bapak dan siap. Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertanya. Mungkin ini lebih, ini kan membahas mengenai orang tua ya, Ibu ya. Nah, bagaimana ketika peran orang tua dalam pendidikan ini kurang gitu. Misalkan anaknya ini butuh untuk dimotivasi dalam pendidikannya gitu, tetapi orang tuanya ini tidak memberikan motivasi itu, hanya memberikan dorongan dari materi saja gitu. Bagaimana cara kita sebagai anak menanggapinya, sedangkan seorang anak itu butuh sekali peran
dorongan dari orang tuanya gitu. Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dipersilakan bagi Bu Wiwit dan Pak Sofyan dari pandangannya. Ya, Ya terima silakan. kasih. Tadi Febriani Putri ya. Briani Putri ya. Saya perasaan pernah ketemu di mana gitu, di Kota Bogor juga jangan. Ya mau di wilayah kabupaten saya Pak. Oh, kabupaten ya. Ya. Mantap. Oke lah. Jadi memang begini Mbak Febri ya, untuk menjawab terkait dengan bagaimana orang yang anak yang memang kurang bermotivasi. Saya kira orang tua yang pertama adalah harus pahami minat dan bakat mereka dulu. Ya, sejauh mana nih? Memahami karakter anak itu pasti seorang ibu pasti tahu emosionalnya, kemudian ya ansinya kemana. Tetapi yang penting itu pahami minat dan bakat mereka dulu untuk bisa keluar motivasinya. Karena kan setiap anak memiliki minat dan bakat yang unik ya sebetulnya. Cobalah untuk memahami apa yang mereka sukai dan apa yang mereka kuasai sebetulnya. Dengan begitu kita bisa membantu mereka menemukan satu bentuk motivasi seperti apa untuk bisa menemukan karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua adalah barangkali bicarakan tentang masa depan. Nah, ini menjadi motivasi. Ya, ajak mereka berbicara tentang apa yang mereka inginkan di masa depan. Kemudian apa impiannya? Apa sih yang dimimpiin oleh mereka? Apa yang mereka harapkan dari karir itu? Diskusi-diskusi ini membantu untuk memahami apa yang diinginkan dan kita baru masuk memotivasi. Jadi jangan memotivasi tapi membabi buta kemana-mana, tapi pahami dulu. Kemudian yang ketiga adalah boleh dong dikasih role model satu orang untuk bisa memotivasi itu, role model. Tunjukkan kepada mereka success story seseorang, keberhasilan seseorang, ya. Tunjukkan kepada anak contoh orang-orang yang sukses dalam karir yang mereka minati. Ini bisa memberikan gambaran tentang apa yang bisa mereka capai jika mereka bekerja keras, misalkan begitu ya. Motivasi, role modelnya ada, pahami dulu. Yang keempat adalah barangkali kita juga butuh memberikan kepada dukungan dan dorongan. Dukungan dan dorongan dari orang tua sangat penting loh dalam remaja. Jangan lupa untuk selalu dukung ya hari ya. Ucapan-ucapan seperti kamu hebat, kamu mampu, itu kan memberikan satu motivasi kepada mereka itu untuk membangkitkan apa yang tadi itu kurang motivasi. Mungkin yang kelima ini ada faktor eksternal. Ini tugasnya lembaga, tugasnya pemerintah hadir di sini adalah memberikan pendidikan dan pelatihan. Sebetulnya ada juga gitu. Kira-kira nah hari ini memberikan pelatihan apa nih kepada mereka-mereka yang motivasinya kurang, apa semacamnya. Nih lembaga eksternal ya butuh nih memberikan pendidikan pelatihan. Jika memungkinkan ya berikan mereka itu sebagai pendidikan dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk karir mereka minati. Ya berupa kursus, berupa apa, berupa mungkin Pak Faisal membuat satu kursus cara digital marketing, ya kan bisa begitu ya, menyusun satu program apa namanya UMKM, ya, nah itu mereka, nah itu mungkin itu saya, jadi gini, nah, ingat ya bahwa setiap anak adalah individu yang unik sebetulnya ya dengan literasi itu dengan jalan hidupnya dia harus memiliki jalan hidupnya sendiri. Jadi meskipun kita bisa membantu mereka pada akhirnya mereka lah yang harus membuat keputusan sebetulnya itu ya walaupun kita juga kalau istilah bahasa artis rumah asapang jago nanti sebagai orang ayah gitu sebetulnya kita anak yang harus demikian Febri ya. Ya, baik, terima kasih Pak Sofyan. Mungkin kita perlu penambahan ya jawaban dari Ibu Wiwit. Silakan Ibu Wiwit, mungkin dari persepsi Ibu Wiwit seperti apa? Iya baik, terima kasih Febri ya.
Emang sih ya kondisi yang saat ini terjadi itu memang cukup miris dalam arti gini, banyak orang tua yang kurang aware dan tidak peduli ya dengan keberadaan putra putrinya ya di dalam apa namanya, apalagi dalam pendidikannya ya. Ini memang menjadi PR besar sebetulnya ya, sehingga kenapa sekarang gerakan parenting di sekolah-sekolah itu kan marak ya, apa istilahnya digencarkan ya. Karena ini tadi ya, ketidakpedulian orang tua akan apa namanya ya pendidikan anak-anaknya itu sangat sangat besar. Dari hasil pengamatan saya itu memang nyata terjadi ya apa yang tadi disampaikan oleh Febri ya. Yang lebih miris lagi, mohon maaf nih kepada Pak Faisal dan Pak Sofyan ya. Saya mohon maaf. Apalagi keterlibatan ayah. Nah, ini PR besar. Kita ini kan negara ini ya, apa namanya, fatherless ketiga di dunia ya. Jadi kehadiran ayah, peran ayah itu sangat, jadi ayah itu ada, tetapi dia tidak hadir ya di dalam proses perkembangan anak, pendidikan anak. Kita nomor 3 loh Pak di dunia fatherless ini. Fatherless country kita nih, nomor 3 di dunia urutannya. Jadi sangat miris. Tanggal 12 November kemarin kita baru memperingati Hari Ayah Nasional ya. Jadi apa namanya, ayah-ayah ini sepertinya di dalam proses pengasuhan, pendidikan itu seperti tidak hadir ya. Dan kita lihat secara nyata, kasat mata, seperti kayak ambil rapot, kemudian diskusi dengan sekolah, urusan apa namanya masa depan anak, itu semua ibu ya. Hadir. Hidup ibu. Iya Pak Faisal, Pak apa namanya. Jadi dalam arti ini tadi sangat sangat miris gitu ya. Karena itu mungkin melalui ya teman-teman yang ada di pendidikan lah ya, ayo kita buka pintu seluas-luasnya untuk ini kali membangkitkan peran ayah untuk hadir ya, keterlibatannya di dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi paling nanti kita adakan seminar parenting khusus bapak-bapak kali Bu ya. Itu Pak Faisal, cakep banget tuh. Harusnya kemarin pas hari ayah itu ya. Iya. Pak Saiful ya, mungkin gitu ya Pak. Ya, jadi apa? Agar ini tadi ya keterlibatan orang tua itu benar-benar sekali lagi kadang ibu pun juga sudah riweuh gitu kali ya dengan urusan rumah tangganya, urusan apalagi kalau udah urusan masalah finansial gitu ya. Aduh, anak-anak teh udah dilepas gitu kayaknya. Kita masih urusan perut itu belum beres sebenarnya. Urusan perut kita ini belum selesai gitu ya. Jadi apa namanya, anak-anak ya udah kayaknya dilepas dan sepertinya dikembalikan peran pengasuhan pendidikan itu ke sekolah akhirnya. Ya, kan udah disekolahin, kan udah dididik sama ada guru-gurunya di sana, ya udah gitu. Ya ini ya, sehingga apa namanya, keterlibatan orang tua mungkin saya punya teman yang punya sekolah nih di sekitar, kebetulan saya tinggal di ini Pak Saiful ya, tinggal di apa Bogor Country, Bogor Barat ya. Jadi ada teman saya yang punya sekolahan, dia memang sengaja kalau ambil rapat orang tua itu khusus ayah. Khusus ayah ngambil. Ya. Jadi dia tidak menerima ibu karena ibu nama biasa gitu ya. Ya, jadi bahkan ayah yang tidak terlibat di dalam kegiatan aktivitas sekolah putra putrinya itu ada catatan, ada dikasih bahasanya apa namanya surat cinta katanya. Surat cinta buat ayah gitu. Ya, ini agar anak mulai apa ya terlibat, ayah dalam hal ini ya, ayah. Karena ibu sendiri juga udah mungkin sangat berat ya tanggung jawabnya, mungkin juga yang ada yang bekerja karena ya, sudah overload Bu, Ibu. Betul. Mungkin itu kali ya Febri ya yang kaitannya dengan ya memang saya sepakat ya, memang sekarang banyak sekali ya, ini kembali peran sekolah yang kemudian harus apa ya menjembatani sih, harapan kami bisa menjembatani kepedulian orang tua untuk bisa kembali ya
menoleh lah kepada putra-putrinya yang masih butuh bimbingan dan arahan. Mungkin gitu, ada peran sekolah ya. Saya sih berharap gitu, karena ya hanya sekolah lah yang bisa menjembatani. Mungkin kalau teman-teman kita di Dewan gitu, Pak Saiful mungkin ada kali yang membuat semacam perda gitu ya, atau apa gitu, agar ya itu tadi ya. Bisa Apa itu ya? nanti diinisiasi kalau memang melahirkan, cuman memang dirumuskan dulu kira-kira apakah ini cukup dengan perwali gitu ya, Oh ya betul, perwali atau harus pergub dengan ya, perda gitu ya. sehingga itu inisiatifnya mungkin harus dari lembaga. Iya betul betul Ya. betul. Inisiatifnya harus datang dari lembaga, dari bawah ya, dari masyarakat. Ya. Baik. Ya mungkin seperti itu, Pak Faisal. Memang bisa saya tambahkan nih Bu Wit ya. Jadi Ya, silakan, yang Pak. disampaikan Febri tadi itu adalah pastinya di rumah tangga terjadi. Tidak semua anak-anak juga akan ada yang dia itu juga introvert ya, ada yang extrovert, ada yang macam-macam sifat-sifat. Tetapi saya sebagai ayah, bagaimana cara belajar kita lebih baik, bagaimana cara mendengarkan mereka. Kalimat sederhana loh, mendengarkan mereka, mau mendengar saja. Latihan mendengarkan itu yang ini hal yang sederhana sebetulnya. Mungkin Febri saya tambahkan di situ adalah kemampuan mendengarkan anak. Ya, ini penting, mungkin bisa sekian tambahan. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Sofyan dan Bu Wiwit atas jawabannya. Gimana Saudari Febri, sudah cukup jelaskah? Mengenai motivasi atau dorongan sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Pak Sofyan. Tapi ketika tadi Ibu Wiwit menjelaskan mengenai peran sekolah ya yang sangat penting gitu untuk menjebat, iya gitu. Aku jadi muncul pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Silakan. Ya, gimana Pak, Bu Wiwit? Masih ada sedikit waktu untuk Yang gimana, yang menjembatani gimana? Mohon maaf. Ya, gimana Mbak Febri? Silakan. Jadi kan ketika di sekolah itu kan yang berperan berarti gurunya ya Bu ya. Guru, kepala sekolah dan juga yang ada di internal sekolah. Nah, aku dapat pertanyaan seperti ini Bu. Jadi ada pertanyaan gini, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengetahui minat dan bakat dari siswa kita gitu Bu. Sedangkan kita kan di sekolah banyak banget muridnya atau siswanya, sedangkan kita terbatas gitu kemampuannya. Ini bagaimana untuk cara kita mengetahui minat dan bakat siswanya gitu. Terima kasih. Baik. Ya, mungkin saya jawab langsung aja ya Pak Faisal ya. Mungkin yang pertama ya bisa dilakukan dengan cara komunikasi, itu satu. Ya, ini yang paling sederhana. Kemudian yang kedua dari pengamatan kita sehari-hari. Itu juga bisa, guru bisa melakukan pengamatan kan, misalnya selama 3 tahun belajar, mungkin kalau itu SMP atau SMA itu kita bisa lihat dia arahnya minatnya kemana. Kemudian yang ketiga bisa kita lakukan juga dengan psikotes tadi ya saya sampaikan, itu juga bisa. Itu yang lebih detail ya, yang lebih detail bisa tes minat bakat ya. Tes minat bakat kemana itu juga bisa. Dan yang keempat kita juga bisa melakukan komunikasi dengan orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu juga kelihatan sih sebenarnya. Itu sederhananya ya. Kalau nggak mau terlalu berat, misalnya kalau harus psikotes atau tes minat bakat itu terlalu ini ya, terlalu mungkin harus biaya lagi dan seterusnya ya. Tapi dari hasil pengamatan kita sehari-hari dalam interaksi kita sebagai guru dengan murid-murid kita kayaknya bisa terlihat. Itu ya mungkin sederhananya. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Wit. Mungkin ada penambahan dari Bapak Sofyan? Nah, ini bagus ini bagus Febri. Jadi gini. Yang pertama dialog. Ajak bicara dengan anak. Mungkin mereka merasa bingung atau tidak yakin tentang apa yang mereka minati. Sebetulnya itu. Saya itu sebetulnya minatnya apa? Ada bicara. Cobalah untuk membuka percakapan dan tanyakan apa yang mereka sukai atau tidak sukai.
apa yang membuat mereka merasa bersemangat dan apa yang mereka harapkan untuk masa depan mereka. Kemudian yang kedua, Febri barangkali bisa juga dengan cara bantu mereka mencoba hal baru, ya, seperti yang dirasakan sebelumnya. Mungkin mereka belum menemukan minat mereka karena mereka belum mencoba cukup banyak hal sebetulnya, ya, belum bisa kemana-mana. Nah, jadi bisa saja hal yang baru ini bisa ditemukan oleh dia. Bantu mereka mencoba berbagai aktivitas, hobi, kemudian subjek yang baru. Yang ketiga yang penting adalah jangan memaksa. Ya, jangan memaksa. Penting untuk tidak memaksa mereka ke dalam sesuatu yang mereka tidak minati. Ini hanya akan membuat mereka merasa tertekan. Yang berikutnya mungkin bisa berikan mereka waktu. Mungkin mereka hanya butuh waktu untuk menemukan apa yang mereka minati sebetulnya. Kadang-kadang bisa ketahuan minat seseorang itu, bakat seseorang itu mungkin agak sedikit lambat baru kita ketahuan. Ya, itu aja sih mungkin. Dukungan dorongan itu udah pasti. Ya, Febri. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Sofyan dan juga Ibu Wiwit yang sudah menjawab pertanyaan saya, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Isal yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Baik ya, oke, sudah sangat puas ya Febri atas jawabannya dengan para narasumber. Oke, baik, mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya, masih ada waktu mungkin ya sekitar 5 atau 10 menit ya. Oke, kalaupun tidak ada ya, baik saya simpulkan ya. Jadi intervensi pada ya intervensi orang tua dalam ya memilih ya studi lanjut maupun karir itu bergantung ya pada konteksnya. Artinya intervensi ini tidak selalu negatif tadi seperti yang Ibu Wiwit jabarkan, tapi lebih banyak positifnya ya, seperti kayak Ibu Wiwit dari cerita tentang pengalamannya salah apa fisika ya, terus sampai ke dokteran juga, terus akhirnya ngambil ke psikologi ya Bu ya. Ya, jadi ya itu berkaitan seperti itu. Jadi ada juga ya intervensi ini dilihat dulu apakah anak ini ya layak atau tidak untuk diberikan intervensi. Artinya ya intervensi ini dilihat dari kondisi psikologis anak itu sendiri. Ya, apakah anak itu mau menerima masukan dari orang tua, terus mau belajar pengalaman dari orang tua ataupun tidak ya. Dan orang tua pun juga tidak boleh memaksakan terlalu dominan ya terhadap kemandirian anak dalam hal memilih ya jalan hidupnya. Artinya di situ ya orang tua harus sadar ya bahwa setiap anak itu punya hak prerogatif, artinya hak dalam untuk ya memilih kehidupannya sendiri ya, dan orang tua sifatnya pendukung dari jalan hidup yang dipilih oleh anak ya. Kemudian yang dari Bapak Sofyan sendiri tadi ya pentingnya lembaga ya, artinya penting lembaga pemerhati pendidikan bisa mengakomodasi ya kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua dalam memberikan edukasi kepada si anak ya, terutama dalam pemilihan karir maupun studi lanjut ya. Kemudian selain itu ya ada juga peran ya sekolah tadi ya. Peran sekolah juga sangat penting dalam hal komunikasikan ya, dalam hal mengkomunikasikan apa nih yang dibutuhkan oleh orang tua dalam ya mendukung bakat dan minat. Kalaupun orang tua tidak paham atau tidak mengetahui, orang tua harus berupaya mencari informasi sedemikian rupa dari guru BK di sekolah ya. Kadangkala orang tua tuh banyak ngelapornya ke wali kelas, Bu. Ya, Bu Win. Ya, orang tua. Nah, banyak sekali orang tua tuh tidak memahami ya, tidak memahami kondisi psikologis. Banyak yang dia mengeluhnya ke wali kelas, bukannya ke guru BK. Ya, padahal
apa yang dibutuhkan anak itu adalah dukungan moral ataupun emosi. Nah, ini yang tidak tercover oleh wali kelas. Jadi kalau wali kelas hanya sifatnya administratif ya, kayak rapot ya, terus apa kayak aturan sekolah ya, kemudian kayak tata tertib sekolah dan sebagainya ya, kaitannya dengan pembelajaran. Nah wali kelas juga belum tentu anak itu mampu nggak menyerap pelajarannya itu dengan baik atau tidak. Nah ini wali kelas, ini adalah kelemahan dari wali kelas gitu Bu ya. Nah itu yang bisa mendeteksi itu ya guru BK ya, anak ini mengalami slow learner atau tidak, anak ini cepat dalam menerima pembelajaran atau tidak dan sebagainya. Nah ini perlu ya guru BK ya sangat dibutuhkan ya peranannya dalam hal memberikan motivasi kepada peserta didik ya. Jadi pihak sekolah pun juga harus siap dari segi sarprasnya ya, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ya sekolah harus menyiapkan semuanya gitu ya, jangan sampai ya pihak sekolah mengabaikan itu ya. Ada juga ya pihak sekolah yang cuek saja gitu terhadap perkembangan mental si peserta didik itu. Bahkan ada juga sekolah yang angkat tangan gitu ya, tidak peduli terhadap perkembangan psikis peserta didiknya gitu. Bahkan ketika pada saat mereka mengisi ya Bu ya, artinya mengisi pilihan ya studi lanjut. Nah itu harus ada pendampingan ya, harus ada pendampingan wali kelas, terutama pendampingan wali kelas bersama guru BK. Ya kadang-kala wali kelas dia tidak memahami nih minat si peserta didik ini maunya kemana gitu. Ya, nah makanya perlu sinergitas antara wali kelas dengan guru BK dalam hal mendampingi si anak ketika dia memilih jurusan itu. Ya jangan sampai dia sudah memilih tapi akhirnya dia mundur Bu. Ada juga Bu. Ya saya kan pernah menjadi konsultan atau konselor di sekolah ya Bu ya. Jadi ada anak didik saya itu dia udah keterima di SMPB ya. Ya di istilahnya Imam Bonjol ya dulu ya, di Padang. Tapi tiba-tiba anak itu mengundurkan diri. Karena apa? Karena orang tuanya tidak mendukung penuh gitu Bu. Ya. Artinya tidak mendukung penuh ini dari segi mungkin finansialnya belum mendukung secara penuh gitu. Nah, sehingga anak itu mau nggak mau ya harus mengikuti saran dari orang tua gitu, daripada di sana mereka anak itu berhenti kuliah di dalam masa studi ya lebih baik mundur di awal gitu ya. Itu banyak seperti itu Bapak Sofyan maupun Pak Bu Wiwit gitu ya, atau teman-teman sekalian. Baik, untuk itu ya mungkin cukup kita akhiri lah Pak ya. Bu, mungkin Bapak punya aktivitas lain atau Ibu punya aktivitas lain ya. Ya, mungkin nanti kita akan schedulekan untuk seminar berikutnya ataupun kita bentuk pelatihan ya bersama pihak KPAD maupun KPAID. Kita bisa sinergis ya, pertama dalam hal tadi ya mencari format baru untuk melakukan edukasi kepada orang tua atau melakukan pelatihan ya kepada generasi milenial untuk ya mencapai ya potensi yang mumpuni ketika dia memilih karir, dia tidak salah jalan ya. Baik, mungkin ada kesan-kesan yang bisa disampaikan kepada Pak Sofyan maupun Ibu Wiwit untuk sebagai penutup acara ini. Silakan mungkin dari Bapak atau Ibu Wiwit. Ya, saya dulu ya sebentar sedikit saja. Terima kasih kepada Pak Faisal sebagai penyelenggara. Alhamdulillah, terima kasih untuk undangannya, dan terus terang ini adalah judul pertama ya untuk saya. Judul yang seperti ini karena itu saya sangat tertantang dan tertarik ya untuk terlibat juga, karena
biasanya kan beberapa kali kalau ngisi seminar atau apa namanya memberikan Webinar, edukasi-edukasi yang lain, itu yang apa belum pernah dapat saya terus terang. ya. Jadi saya senang sekali karena kan juga sekalian mengkaji lagi kembali ya Pak Faisal gitu, dan juga dari pengalaman pribadi saya sendiri juga ini cukup menarik ya. Ini materi yang begitu sangat menarik yang apa bisa kita apa ya kaji ulang lah ya, mungkin ya kita kaji ulang, kita lakukan kegiatan yang mungkin hampir sama serupa, jangkauannya lebih besar lagi gitu ya. Karena kan hari ini mungkin kita sedikit aja nih ya pesertanya ya, tapi kalau kita bisa lebih luas lagi mungkin lebih banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Mungkin itu aja Pak Maisa. Baik, terima kasih Bu Wit atas saran dan masukannya. Mangga silakan Pak Sofyan, ada pun kesan-kesan. Saya tidak banyak, Ya. tapi saya ucapkan terima kasih ke Pak Faisal. Salam kenal Bu Wit dan terima kasih. Sama-sama Pak. Sukses selalu dan selamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu narasumber, mungkin kita ada sesi foto ya Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri. Baik. Ya untuk para audiens mohon di on cam kameranya. Kita untuk sesi foto ya. Oke. Bentar ya Pak. Oke. Ya, bentar Pak. Kita ada sesi foto Pak. Jadi mungkin mendengarkannya juga bersama-sama ya. Jadi pendengarnya sebenarnya banyak juga ya yang di Iya. belakang teman-teman ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang sampai 3 kali Bu. 1, 2, 3. Oke. Oke, 1, 2. Baik, Bapak Ibu, sekian ya webinar kita kali ini. Mudah-mudahan di webinar berikutnya akan lebih banyak lagi ya Bu, karena saya sudah sharing di MGBK ya begini Bu, mungkin mereka banyak aktivitas dan kesibukan mungkin pas saat jam-jam sibuk ya Ibu ya, jam 10 sampai jam 12. Ya mungkin saya karena menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu nih narasumber nih. Biasanya kalau di atas jam 12 udah melanang buana keluar. Iya, gitu. Baik, Izin pamit ya. ya baik, Saya terima kasih. salam buat teman-teman KPAD Kabupaten Pak Sofyan. Ya, terima kasih Waalaikumsalam, Pak saya Sofyan sampaikan. ya. Ya. Ibu Wiwit ya. Sama-sama turun pamit ya Pak. Salam ya. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.